Kufra, ada Fredrin. Jadi ada dua orang bisa di depan dan kalau emang Kufra di engage, coba di pick off, Fredrin bisa engage, bisa cancel. Kalau Fredrin yang ditangkap, Kufra juga bisa counter engage. Jadi itu bagus banget, tapi lawan Martis, lawan Lapu-Lapu, wah berat. Yves pasti bakal ke target sih di belakang. Berat. Ini agak berat sih melihat dua hero yang sama-sama bisa loncat untuk ke arah Yve. Yve-nya kalau nggak bisa menempatkan dirinya dengan baik bakalan jadi bahan bulan-bulanan. Yap. Dan flex kah mungkin untuk Fredrin-nya sebagai XP laner berhadapan dengan Lapu-Lapu ya. Karena ini XP-nya strong banget untuk Lapu-Lapunya. Extra shield dan opsi-opsi untuk lawan Lapu ini udah tereliminasi juga. Tadi ada Terisla, Juventus yang hilang. Tapi Grok masih ada. Oke. Bisa dengan lebih aman ya ngecek-ngecek ke dalam bush, bisa nge-one shot Kari, karena Kari kalau udah dash kali aja kan udah nggak ada mobilitas ya. Dan Jadi, juga buat untuk penghalang biar si Yve-nya bisa lebih aman. iya buat Martisnya juga ya. Kalau dikasih Bangun dinding kan, tembok, iya. apa segala macem. Kalau nggak mampu ditembokin ditabrak aja udah adu tabrak antara Lapu Martis lawan Grok ini. Dan masih ada Kufra juga yang sama-sama bisa loncat. Artinya banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh Onyx Esports. Alright, kalau begitu kita akan langsung memulai pertandingan ketiga. Ranger Emas, are you ready? Cibi, are you ready? Langsung saja inilah dia di server ke sana. Silahkan. Thank you so much, Thank Mas you. Gary, Omawa, dan Arashi. Apakah kalian ada yang sadar draft dari Onyx itu ketika dua tim MPL bertanding. Draft RRQ mengalahkan Aura dengan Karinya. Dia pakai Grok di XP lanernya. Dia incer untuk belakangnya karena dia tahu ini Karinya itu tidak bisa digapai. Jadi dia mainin Wild Charge. Kalau misalnya kalian ada yang ingat kemarin di hari pertama pembukaan. Wah, menarik sih ini. Kita bakal lihat nantinya apakah akan works well itu dimainkan oleh anak-anak Onyx Esports menyikapi draft hero yang dibawa juga oleh teman-teman dari AP Brand. Seperti yang dibahas sudah ada Kari, Meldon, hero-hero durability yang sudah dimainkan oleh Onyx Esports. So ini dia untuk Land of Dawn di game yang ketiga. Karena ini Karinya akan power banget JP. Karinya ini bakal benar-benar dilumas sama Kari bulat-bulat. Dan Benar. mungkin nanti Wild Charge-nya lah yang mungkin akan... tapi kayaknya ini agak sedikit berbeda kasusnya ya. Super Marco dia benar-benar berani. Udah, gue bisa akui sih Super Marco ini lucky fearless. Dengan adanya Kufra, adanya Grok, dia tetap pakai Flicker bukan Purify. Adanya satu buah flicker yang sudah tidak lagi terbuka dan First Blood berhasil diamankan oleh AP Brand di menit yang pertama. Brand berhasil mengamankan First Blood oleh seorang Kaltizi yang kita bisa menyaksikan di sini dengan power of assassin dari Boots. Ini akan sangat push menuju ke arah seorang Kari. Tapi Kari dia agak cukup kuat, tapi Boots bakal coba dipasang begitu saja. Tidak ada decimate, masih coba untuk bertahan. No Brand Fighters untuk daerah top lane. Membuat Onyx Esports tidak berhasil kehilangan Boots. Tapi satu sosok minion sangat dibutuhkan Boots sih. Dia butuh level 4. Dia butuh dapetin level 4. Kalau tidak ini akan cukup berbahaya ketika Turtle yang pertama team fight-nya mungkin akan sedikit dirugikan oleh para pasukan dari Onyx. Tapi ternyata Kairi terperangkap. Decimate is hot point. Malah Kairi yang hilang ketika Turtle yang pertama mau muncul Cipi. Wah, ini mahal banget sih. Perhitungan yang cukup bagus. Dia buka Retributions hanya untuk mengarah ke Kairi. Ya mungkin sudah ada perhitungan yang cukup kuat juga mengapa hal itu dilakukan. Karena nggak ada lagi setup. Itu dia. Perbedaan level, tidak ada setup juga terhadap Turtle. Ini membuat AP Brand mendapatkan visions yang luas dan free Turtle. Jelas ada di tangan mereka 3 objektif total dan tabrak gaming. Mungkin ini yang menjadi salah satu isu kenapa tidak ada Purify. Karena mereka bakal memberikan serangan tiada henti. Di adjustment nggak berhasil. Good, masanya Kui. Floptis di depan sana. Masih ada wall manipulation. Kill sudah didapatkan. Decimate aktif. Jangan lupakan itu. Dan bahkan Floptis menjadi korban karena satu pot. Tapi double kill. Dan dapatkan Kaltizi. Pertukaran 2 untuk 1 yang nampaknya tidak adil di tangan Onyx. Tidak adil, kembali lagi. Dan kalau misalnya Cipi sadar, 2 game terakhir, siapa yang early-nya owning, mereka yang bisa dapetin game itu. Yes. Tapi kita nggak tahu apakah game ketiga berubah atau tidak. Nah, we'll see. Karena teman-teman dari Onyx Esports, mereka harusnya udah mulai belajar dari kesalahan. Mereka harus bisa menyelesaikan masalah dengan cepat tentunya di dalam game kali ini. Bagaimana mereka bisa mematahkan snowball yang nantinya bakal didapatkan oleh AP Brand dengan adanya 4 objektif keuntungan. Bahkan rotasi dari area sisi AP Brand sendiri udah mulai
mengarah ke area sisi bottom lane. Super Marco bakal coba untuk mulai mendapatkan satu buah baby seat. Berikut juga dengan adanya carry yang bakal coba untuk memperkaya terlebih dahulu karena perbedaan levelnya udah mulai cukup signifikan. Ada 2 gap level di sana antara kedua belah jungle, di mana KLZ bakal jauh lebih enak lagi untuk menunjang dari adanya level ke depannya. Dan terlebih lagi dengan ada posisi seperti ini, sebetulnya yang valuable sekali untuk membuka karya momentum adalah Kibo yang memang dipersempit ruang lingkup semak-semaknya. Oke, dan terlihat nyami ya, cewek skinya tuh kayaknya enak untuk dilumat. Dan bahkan terlihat ada sosok Blatisi masuk ke dalam seorang Kairi yang Okwon sih sepertinya bisa makan 3 orang di sini. Okwon bisa makan cewek ski, Okwon bisa makan Sans, dan bahkan Okwon bisa makan dari sosok Kibo itu sendiri. Kalau melihat Kairi kayaknya untuk ngegapai seorang Kairi nih dalam segi tempo farming agak cukup sulit mencarinya di jungle. Jadi lebih memilih untuk mendapatkan siapapun yang ada di laning dan melihat persentase hal tersebut. Sans kayaknya lebih mengundurkan diri dan lihat dia rotasinya dia puterin lewat belakang karena dia tahu di depan sana udah ada 2 orang yang udah standby on mission. Yap, benar. Diboy, dipecahkan, akan coba dibakar, tapi dia Shimit, hilang begitu saja, unstoppable. Tidak bisa diberhentikan para pasukan dari AP Brand atas Martisya dan tidak ada turtle kedua untuk seorang Kairi. Bahkan Kairi kali ini akan coba disoni dari segi purple buff-nya. Kairi akan coba datang dan Kairi kali ini akan mengadu retribution yang gagal. 2 level sangat berarti untuk seorang Kairi ternyata nampaknya membuat dia mengurungkan niat dan tidak bisa mendapatkan purple-nya, Cipi. Sadly Kairi berada di posisi yang benar-benar tidak diuntungkan atau bahkan bisa dibilang merugi. Bahkan ini sangat-sangat mempengaruhi item yang sudah dikantongi. Bahkan di mana Kairi bertahan hidup dengan beberapa item pecahan Steel Leg Plate untuk bisa menangani damage fisikal yang keluar dari seorang KLZ yang sebetulnya juga sama-sama masih mengamankan beberapa item pecahan yang penting untuk bagaimana KLZ bisa memberikan satu buah intimidasi yang pasti dari resource yang dia miliki. Tapi yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana Crescent Sight juga udah mulai ada di tubuh dari Super Marco. Damage basic attack-nya akan semakin berasa. Dan juga Demon Hunter Sword sebetulnya yang sudah juga dikantongi oleh cewek. Yang kalau ngomongin posisi cewek masih belum terpantau untuk kontribusi damage-nya karena memang masih berfokus ke area sisi lane yang sedang dia jaga. Wah, worst case terjadi nampaknya ya. Onyx Esports berada dalam under kondisi kali ini. Mereka masih membutuhkan waktu cukup lama. Dan waktu cukup lama yang mereka inginkan ini nampaknya juga berbanding lurus dengan adanya AP Brand yang memiliki power di arah mid to the late game. Mereka punya Valentina, mereka punya Super Marco yang akan cukup kuat untuk bisa mengatasi para pasukan Onyx di arah mid to the late game. Alright, but Kembali terjadi ada sedikit pause technical issue. Tapi kalau kita melihat dari Onyx Esports dengan ada 4.000 gold difference. damage lebih ke area Kibo yang ngebuka. Si sebaliknya Super Marco-nya makin kenyang, Super Marco-nya makin emes nih endut. Karena dia free banget untuk Ya. makanin semua laning yang ada di arah gold lane. Benar, dia benar-benar dapetin space yang luas, hancurin turret juga. Switch lane setelah penghancuran turret bottom juga udah mulai dilakukan. Turtle terakhir udah mulai muncul, tapi dengan adanya gap level yang sudah kita pantau kali ini di angka 2 level, kontes kayaknya bakal dihindari oleh teman-teman dari Onyx Esports. Mereka bakal coba untuk mencari pertukaran lain. Kita bakal lihat siasat apa yang bakal dilakukan dengan adanya 4 member teman-teman Onyx Esports yang berada di area mid. Oh my god, perfect turtle. Tapi kali ini akan ada tifa terjadi. Ogun masih selamat. Oh, charge. Kiboy gagal mendapatkan Ogun. Tifa kembali terjadi. Flat is coming. Kairi. Mereka dipaksa. Bakal coba dilumat. Wajah telah dikeluarkan tapi bersama dengan Kiboy. Combo combronya gagal. Super Marco still survive. Padahal lihat Symphonial skill dari seorang Bus dan juga Kiboy udah maksimal. Tapi nampaknya tidak cukup damage, Civi. Yap, again, Onyx Esports, mereka harus pulang dengan tangan kosong. Siasat yang mau mereka lakukan untuk menukar Turtle perfect di tangan Kelzy dengan adanya setup yang cukup bagus di area purple buff ternyata dipatahkan begitu saja. Justru dibalikan lagi dengan area penekanan yang datang dari AP Brand dengan hancurnya outer top turret yang dimiliki dan bahkan posisi dari Super Marco udah nggak lagi di atas. Kini dia udah mulai berada di area bottom lane. Ini yang perlu diperhatikan adalah damage mungkin ya, damage yang diberikan oleh AP Brand udah mulai maksimal. Itu yang membuat akhirnya Onyx Esports setup impact-nya nggak sesuai sama skenario yang sudah mereka ciptakan. Alright, dari Kyle TZ.
Kali ini dengan level yang makin jauh membuat para pasukan Onyx Esports agak sedikit berpikir 2 kali lipat ya untuk bisa menumbangi dia ya. Dengan stiker-stiker brand kembali mengumandangkan dan memanaskan arena Land of Dawn. Tapi memang masih berbeda 4.000 walaupun dengan kegagalan tadi. Dan mereka harus mundur. Flaptizi mencoba di all in. Tapi lihat Prefester telah didapatkan. Kairi jangan sampai lupa dia bisa dilumat habis oleh para pasukan brand selama ada Super Marco. Itu udah mulai harus dikalkulasi. Kairi tidak sekuat itu. Fredrin tidak sepower itu sekarang karena itemnya tertinggal. Goldnya tertinggal jauh. Bahkan level dengan gold lanernya tertinggal 1 level untuk seorang Kairi. Jadi tunggu Kairi squad itu, tunggu Kairi bisa untuk melakukan bait. Minimal kalau ada burst dan defense judgment terhadap seorang Fredrin, dia nggak langsung tumbang gitu loh. Baru dia boleh deh betting kayak gitu. Alright, tapi cewek ngebuka karya 1 buah Blazing Duet hanya untuk melakukan clearing dan lihat damage yang diberikan oleh View bahkan menyisakan 1,5 health bar darah dari cewek itu sendiri yang membuat dia harus regen HP dan melakukan clear terhadap wave Ginan, tapi lihat di Northgate. Oh, gagal pencurian yang dilakukan oleh tim Onyx. Malah mereka harus dilumat. Kiboy akan coba dimakan. Satu momen kill hilang. Boot langsung ditelan. Breaker ball one shot bahkan harus dikeluarkan. Tidak ada setitik darah merah pun di tangan Boots dan bahkan para pasukan dari Onyx mereka gagal melakukan take over. Tapi keberanian mereka untuk melakukan banding di arah Watt udah luar biasa dan lihat gold earth-nya terlalu jauh. 7.000 berbanding dengan Kairi 4.000 yang tandanya Kairi mungkin cuma baru punya 2 item menuju ke arah ketiga. Boleh kita lihat item Pak Produser? Bentar lagi kita bakal lihat. Karena harusnya Kairi cuma punya 2-3 item. Harusnya karena udah cukup tertinggal dari gap level, dari keuangan juga, ditambah lagi kita bakal lihat juga bagaimana teman-teman dari Onyx Esports melakukan penanganan terhadap Lord yang pertama yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari AP Brand. Terpantau Lord ini akan bertampak dengan adanya hilangnya inner turret di 2 landing phase yang dimiliki oleh Onyx Esports. Boots mau dimakan. Tapi nampaknya kali ini Boots mau dimakan, tunggu Karinya datang ke atas. Ogun akan memberikan sedikit informasi. Watchers melawan 4, tapi nampaknya gak berarti karena decimated Sunpoint. Ditukar dengan Ogun itu mahal. Kenapa mahal? Mereka gak bisa mancing dan mereka gak bisa dapetin siapapun dari arah belakang. Yang pastinya base ini akan bisa di-defend. Menurut gua Boots melakukan keputusan yang mahal. Dan lihat Kairi bahkan belum 2 item. 1 item, dia cuma punya anti-kuiras. Lihat. Dia cuma punya anti-kuiras, betapa jauhnya dengan apa yang dimiliki KLT. Lane-nya juga berhasil di-clear sehingga inner middle turret. Kajanya udah balik lagi. Streaming di YouTube adik-adik. Besar Sulawesi. Jauh banget tuh ke Batam ya. Kuning sekarang juga ya, guys. Nonton, Sabar. Tahan. Adanya apa ya? Yang sekarang juga satu virus hammer yang masih terjadi. Satu pun belum ada. Masih ada. Sekarang lapu-lapu juga. Terutama Wah, itu kalau udah punya jenis strategi gitu. Kita lihat di match ini aja kita udah lihat gitu kan, ada kayak strategi yang front to back, ada yang dive, ada yang poking dari jarak jauh. Jadi emang meta sekarang tuh yang bikin seru banget sih. Iya. Apalagi strategi-strategi yang bisa dibilang antara game satu dengan game yang lainnya selalu berbeda dan selalu bervariasi. Betul. Bayangkan ini baru hari pertama. Baru hari pertama pertandingan yang bisa dibilang ya masih awal lah. Masih Ya awal. kan? Ya. Kita belum lihat besok. Waduh. Sampai match yang keempat dan jangan lupa juga kita belum dong. Kalau tidak salah ya Lagi jadi salah satu mau ngincer ini dulu Radian. bisa jadi
bisa sekali untuk game kali ini, apalagi untuk isi mereka yang udah mulai tangan AP Brand sebetulnya. Kamu liatin tuh, dari tadi kan pada ditaruh semua kan handphone ya. Udah mulai dipegang semua, masukin game bentar lagi. Gerakan tubuhnya ya. Iya. Oke, body language. Itu namanya gerakan psikologi. Gerakan Bener gak? psikologi. Langsung kita back to the Land of Dawn. Here we go. Apakah kita akan kembali lagi ke Land of Dawn? So, yep. This is it, game yang ketiga, match point penentuan apakah berhasil direnggut oleh AP Brand atau Onyx Esports. Jauh mata memandang keunggulan dan keuntungan berada di tangan AP Brand sebetulnya, karena semua outer inner turret dari Onyx Esports sudah diamankan. Berikut juga dengan adanya beberapa sektor hutan ya sebetulnya. Oke, tapi kita bakal melihat di mana para pasukan dari Onyx Esports akan menuju ke arah sosok Lord nampaknya CP ya. Dari arah Lord ya, bisa dibilang, yang dimana kalau kita bisa pastikan juga dari teman-teman AP Brand, mereka udah mulai melakukan setup yang cukup intens di area Lord Pit. Terlebih lagi kalau ngomongin Onyx Esports, mereka tidak mau terisolasi, mereka menolak untuk hal tersebut. Mereka bakal keluar dengan posisi mereka yang udah mulai tersebar boots yang bakal diutus untuk melakukan landing jauhnya dan hancurin karya satu outer turret. Finally ada turret yang hancur di tangan anak-anak Turret Onyx pertama. Turret pertama Dari data statistik kita yang dipecahkan oleh para pasukan dari Onyx Esports. Bahkan di depan sana Lord akan menjadi gratis, tis. No cashback, nggak ada diskon sama sekali. Biasanya ada cashback, dapat Lord tumbang 1, dapat Lord minimal flicker musuh keluar. Tapi ini nggak ada. tidak ada. Ini bener-bener gratis, ting. Yap, Lord tanpa ada pertukaran, dan Onyx Esports kita bakal lihat, karena kalau ngomongin damage leaderboard ini dipegang kendali oleh Pew, yang dimana dia juga memberikan peran dan kontribusi damage yang luar biasa besar dengan Impurage Talent Emblem yang sudah dia pakai juga. Dan kita bakal lihat satu-satunya hero yang bisa mendapatkan 2 hero bahkannya dari Onyx Esports, ada Blazing Duet dan juga Real World Manipulations. Tapi kayaknya gak ada pengawalan yang cukup dari AP Brand. Yang buat setengah Lord akhirnya masih bisa di meltdown oleh Onyx Esports. Oh, Kairi, jangan sampai termakan, itu dia Kairi. Aduh, hilang, langsung dilenyapkan di dalam Land of Dawn. Karena aku udah ngeliat banget dia tadi udah posisinya udah standby. Dia posisinya udah siap untuk memakan. Dan bahkan langsung termakan dengan instan ditelan bulat-bulat. Super Minion masih bergerak menuju ke arah tengah. Walaupun udah gak ada Defense Judgment, walaupun udah gak ada flicker dari Akhwan. Tapi yang masalah utamanya adalah mereka gimana caranya bisa dapetin momen untuk Flap di depan sana. Blazing Duet from cewek, tapi tercancel. Tapi makan dua hilang. Decimate is on point. Ceweski, nggak ada carry yang bisa memberikan deal damage dari para pasukan Onyx selain Suns yang masih bertahan hidup. Yap, at least ada pertukaran, tapi sangat disayangkan sebetulnya Ceweski yang juga harus ikut tumbang di area teamfight yang terjadi. Dan kini AP Brand dengan hilangnya Super Marco, mereka kembali memukul atau bahkan mundur secara teratur, tidak mau terlalu overcommit, mengingat pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports dengan masih adanya Sun sebetulnya yang membuat mereka gak mau terlalu greedy. That's why mereka reset lagi, mundur ke arah depan, nge-buying time lagi, memanage wave minion. Dan Onyx Esports di sela-sela waktu seperti ini mereka bisa gunakan untuk kembali memperkuat setup mereka, karena udah mulai terlihat di korelasi antara Wall Charge dan juga Keyboy punya 1 buah Time Race dan juga Time Revenge sebetulnya dengan adanya 1 pemain yang tumbang. Dan ada Lord Advantage di mana 17.000 damage yang ditorehkan dari turret damage melalui Lord tersebut, yang membuat dari AP Brand mereka berhasil men-secure karya 1 base turret dari Onyx Esports. Ini gimana caranya Onyx masih harus bisa buying time lagi, clear minion, dorong minion. Dan kalau bisa mereka clear minion sambil mendorong landing jauhnya. Mereka benar-benar harus farming karena bisa secara tidak langsung mereka tuh benar-benar dimiskinkan. Ya. Lihat 10.000 gold difference, menit 15 itu masih beda. Itu masih belum bisa dihitung sebagai gold difference yang tidak ada arti. Masih sangat berarti. Karena itemnya masih banyak banget mereka yang kosong dan ompong-melompong. Benar. Apalagi Keyboy. Keyboy sih tadi kita lihat terakhir hanya mengandalkan immortality ya. Tapi dengan minimnya teamfight membuat, bukan minim sih, teamfightnya yang berada di territorial Onyx Esports membuat tadi setup dari Keyboy membuahkan hasil yang cukup dari tumbangnya Super Marco untuk kali pertama.
Tapi terpantau Lord yang ketiga harusnya Berani 4 ya. banget. Berani banget Kairi. Ini level 14 nih dia nih. Lawannya level 15 mana dipejat setelah keluar begitu saja. Kimoy bakal dimakan. Walasin. Kimoy dilenyapkan. Reward manipulation. Masih bisa selamat dan bahkan Flat Easy yang akan dipalaskan. Flat Easy still survive tapi Pos. Flicker one shot. Tidak ada follow up damage. Blazing Super Grid. Marco yang malah memakan Pos. No following up damage. Oh my god, mereka mendapatkan Lord dan untungnya mereka nggak mendapatkan di detik 16:41. Ini masih ada waktu untuk para pasukan Onyx Esports bisa menyusun kembali. Lordnya akan mungkin sebentar lagi hadir dan mungkin kita lihat Lordnya akan hadir di 17-11. Harusnya ya Lord Iya. secara free karena tadi setup dari Boots sebenarnya udah bagus. Cuman CWSK yang di mengarah ke area titik lain itu yang membuat akhirnya Boots harus tumbang tanpa dia pertukaran dua untuk nothing. Oh my Belum god. restart ompong. Wow. Tukang somai kejebur God. Oh my god. Oh. 3 turret base ompong. Onyx Esports di dalam tekanan CV. Yes, ini benar-benar dalam tekanan yang cukup kuat karena lihat AP Brand mereka bakal coba untuk menyokong Lord yang sudah di-secure dengan adanya manajemen wave minion mereka di beberapa kloter lainnya yang nanti bakal masuk secara berbarengan dengan adanya Lord yang berada di area bottom lane. Dan PR dari Onyx Esports semakin berat, tugas mereka adalah melakukan clear gak cuman ke wave minion tapi bagaimana 5 hero dan juga 1 member tambahan yang dimiliki oleh AP Brand. Oke, kita bakal coba untuk mulai memasuki ke dalam base turret oleh para pasukan Onyx. Langsung ada battle remote secara belakang. Flap TZ berada di gas depan. Akan mencoba mendapatkan seorang Call TZ. Tapi ternyata depan sana Kimoy. Yang akan dimakan Kimoy. Targetnya tidak biasa. Tapi base turretnya pecah. Onyx Esports ditumbangkan dengan 2-1. Ini bencana. Sadly, Onyx Esports harus merelakan poin terakhir di Best of 3 series kali ini jatuh di tangan anak-anak AP Brand yang berhasil mengamankan kemenangan yang cukup telak sih. Bener ketika mereka berhasil nge-secure karya early. Tapi rata-rata 3 game berlangsung. Early yang megang dia yang menang. Ya. Tapi tentunya ini belum menyelesaikan akhir dari hari ini. Karena sebentar lagi kita juga bakal langsung lempar kepada host dan juga analis kita. Mas Gary, Arashi, dan Omawa. Take it away. Silakan. Terima kasih sekali lagi Ranger Mas dan juga CP. Dan itulah tadi teman-teman, kita sudah menyelesaikan game ketiga. Onyx harus mengakui kekalahannya atas AP Brand dengan skor yang cukup telak 13-4 dan bisa dibilang ini adalah pengulangan dari game yang pertama. Setuju, setuju. Ini sangat-sangat pengulangan ya. Dan bahkan dari turtle-nya, Lord-nya ini perfect. Semua diambil oleh Brand. Dan kita akan melihat untuk item build-nya kita membedah sedikit di mana Flap TZ tadi. Ya. Ini pemain yang selalu bisa masuk ke depan. Tapi tadi dia ternyata bisa keluar juga. Cabut dari zona reward manipulation yang sudah dibuat oleh Suns. Betul sekali. Suns memang tidak terpick off satu kali pun juga ya. Tapi dengan item build Suns, Enchanted Talisman-nya yang